Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul khamis asani min syahri Rabi'i Tsani 1444 muqabil khamis aw sadis wa isrun min syahri Oktober 2022. Wa fi hadzal yawm nabda min ba'dil fajri nadrusu fi surati Al-Fatihah, yang mana kajian kita beri judul mendulang fawaid ataupun mengeksplorasi dari surat Al-Fatihah. Maka di pelajaran yang lalu telah kita berikan fawaid dari Al-Qiraah. Maka indak ya hafs, entah hafaz atau hafid indah qiraah al-Fatihah, ikhtilaf bainal qurra min al-Warsh wal Kisai wa hafaz an Asim, ikhtilaf fi ay surah fi ay ayat. Atau ma tafham soal bil Arabi, utarjim bil Injilisi. What a kind of the ayah from the Fatihah between Warsh and Asim and Al-Kisai. What the ayah? Sudah diterjemahkan Inggris, terjemahkan Indonesia. Pakai bahasa Minang, belum bisa saya pakai bahasa Minang. Qiraah Kisai, mana dibaca 2 harokat. Apa? Maliki yaumiddin. Baik. Al-Warsh Al-Balik Maliki yaumiddin. Maka semua dari Al-Fatihah, dari perbedaan yang ada, ahsan. Qiraah Al-Kisai bersama Hafaz an Asim yang antum hafal dengan mad Maliki. Adapun yaumiddin sama. Adapun qiraah Warsh dan yang lainnya beserta Qalun, beserta Hamzah, As-Susi, dan qiraah yang lainnya Syu'bah, maka mereka meninggalkan alif antara mim dengan lam, dibaca Maliki. Maka qiraah Hafaz an Asim yang kita baca di mushaf yang ada Maliki yaumiddin. Adapun qiraah Warsh dan yang lainnya Maliki yaumiddin. Itulah perbedaan dari ayat ini. Indak ya hasbi qiraatul Fatihah, hal Nabi kana yaqra bi tajwid aw la? Kan Rasulullah SAW yaqra al-Fatihah bi tajwid bil mudud aw la? Ma tafham soal terjem bi English. Dulu Nabi membaca Al-Fatihah dengan tajwid atau tidak?
Aina dalil? Berikan kepada yang lain. Tahu. Berikan ke Abu Abdillah. Dalilnya dari Abu Hurairah. Kan? Dari Abu Hurairah, gimana lafadznya? Akhrajahu man? Yalah waqt. Khalas, tahu. Itu Abu Abdillah. Ajib. Dari dikeluarkan oleh Bukhari dari Anas kaifa kana Rasulullah SAW faqala kana maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim bimaddan bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Berkenalan. Adapun ikhtilaf yang lain, hendak ya Hammam, laisa ala thalathati qurra. Maka ikhtilaf yang lain dari Ruwais an Ya'qub, apa mereka membaca Al-Fatihah? Mengganti shad dengan sin di lafaz siratal ladzina Menjadi siratal ladzina dengan sin, bukan shad. Yang kedua, an'amta alaihim, mengganti ha dhamir dengan dhammah, bukan mengganti ha, harokat ha. Kalau haknya tetap. Dan begitupun dua ayat ini dibaca dhammah. An'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ini qiraah Ruwais an Ya'qub, dan kita tidak membahasnya bersama qiraah Kumbul dan Ruwais. Maka mereka membaca sira bukan sira, dan membaca alaihum bukan alaihim. Namun pembahasan kita adalah 3 qiraah saja cukup. Maka tidak ada perbedaan dari 3 qiraah Hafs an Asim, Wars an Nafi' dan juga Ad-Duri anil Kisai di Al-Fatihah, kecuali Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Maka inilah fawaid yang bisa kita ambil di pelajaran yang lalu dari segi al-qiraah dan dari segi Nabi dulu mengambil ayat Al-Quran ini dengan tajwid. Maka oleh sebab itu kembali saya nasihati di pelajaran kedua ini kepada ikhwah untuk membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena Al-Fatihah ini adalah syarat seseorang sholat di dalam setiap rakaat harus menyebut dengan Al-Fatihah. Yang mana dalilnya seperti disebutkan di hadis yang lalu. Apa ya fitrah dalilnya? Tidak diterima orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari siapa? Dari Ubadah bin Somit, ia berkata, la salata. Dia yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Man akhraja? Dikeluarkan siapa? Muttafaqun alaih. Apa artinya? Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa arti ayat hadis tadi?
Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak membaca pembuka kitab Al-Fatihah. Baik. Maka setiap orang harus membaca Al-Fatihah, baik dia seorang imam atau seorang makmum. Taufik, dimatikan. Maka semuanya harus membaca Al-Fatihah. Apalagi di sini dituntut seorang imam untuk membaca Al-Fatihah dengan suara yang jahar. Jika dia menjadi imam fajr, maghrib, wal isya, maka di sini dia saat membaca jahar harus masuk kepada mad yang diajarkan oleh Nabi di hadis Anas tadi. Dibaca Bismillah, lafzul jalalah Allah dibaca mad. Dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, mad. Karena imam dia harus membaca dengan jahar, maka bacaannya harus benar. Dan itulah tujuan imam dipilih, bukan dari hanya sekedar umur, bukan hanya dari sekedar dia bermanhaj salafi, dan bukan dari sekedar dia adalah pemilik pondok pesantren. Kita dapati dari masjid yang dibangun oleh keluarga fulan, maka imamnya itu sudah tua dan bacaannya dari dulu salah Al-Fatihahnya. Maka bertahun-tahun dia menjadi imam dalam keadaan salah, dan orang lain di sana dari para makmum ada yang lebih berhak. Maka permasalahan imam yang dijadikan neraca bahan pertimbangan syaratnya itu kepada qiraah yang benar. Dan makna qiraah yang benar, qiraah dengan tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf. Karena Nabi Muhammad SAW di hadis yang telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu, imamukum aqra'ukum Qur'anan, imam kalian adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi aqra'ukum, bukan seperti tadi terhitung dengan usia, ataupun dia pendiri pondok pesantren, atau dia yang membuat masjid, bukan. Atau yang kedua, dia hafal misalnya 30 juz, maka dia lebih aula, padahal bacaannya tidak mengetahui tajwid dan makharijul huruf dan sifatul huruf. Maka hafalan dia 30 tetap kalah dengan orang yang hafal meskipun setengah ataupun seperempat juz, namun dia menghafalnya dengan tajwid, dengan sifatul huruf dan makharijul huruf, dan juga bahkan dengan qiraah mempunyai tambahan lebih. Maka di sini dia, kata Nabi, imamukum aqra'ukum Qur'anan, imam kalian orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Kemudian kita masuk di pelajaran kedua ini kepada fawaid yang lain, fawaid al-i'rab. Maka di sini kita berikan i'rab dari Al-Fatihah agar pertama kita memahami apa surat yang kita baca Al-Fatihah ini dari arti. Dan yang kedua, jika kita mengartikan, kita pun akan mengartikan dengan baik dengan al-i'rab. Dan yang ketiga, bersiap-siap diri, terutama bagi mereka orang-orang di zaman now, dari kelompok aswaja ataupun sufi, yang mana mereka mempunyai ilmu lughatul arabiyah,
yang mungkin lebih mumpuni kadang-kadang dari kelompok ahlu sunnah. Mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik dari depan bahkan dari belakang. Dan mereka banyak mentakbir, membaca kitab kuning dengan tanpa harokat, dibaca dengan baik dan benar. Maka di saat kita membantah kebid'ahan yang ada pada mereka, atau bahkan kesyirikan dari peribadatan mereka kepada kubur-kubur para habaib dan wali-wali yang dianggap oleh mereka mempunyai karomah, di saat kita menasihati mereka, mereka kebanyakan melarikan nasihat itu. Pertama, melecehkan dengan menasihati kami, i'rab bismillahirrahmanirrahim. Mengi'rab bismillah saja tidak bisa, mau menasihati kami. Maka itu kami dengar dari zaman Doiloe, ejaannya ejaan Swandi, saking lampaunya. Sebelum kiaman kami mendengar seperti itu. Maka kita sebagai ahli sunnah dan kita sebagai amirun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar yang menegakkan dari menasihati manusia dan mencegah manusia dari keburukan, maka kita harus mempunyai ilmu alat, bahkan lebih dari mereka, karena kita bertanggung jawab kepada agama ini. Maka kita siap bisa mengi'rab dan sebagainya. Maka di saat kita menasihati kepada mereka, janganlah berbuat maulid Nabi karena bid'ah, dan janganlah melaksanakan tahlilan di rumah duka, sibuk untuk 7 hari mengambil beseknya dan yang lainnya. Maka tinggalkan perkara ini. Maka mereka teriak-teriak, Wahabi menasehati kami, mengi'rab bismillah saja belum pandai. Maka kita punya senjata, kita akan mengi'rab sekarang bahkan surat Al-Fatihah semuanya. Maka dari i'rab ucapan Allah Jalla wa'ala, Bismillahirrahmanirrahim, maka ba di sini dia harf. Perlu diketahui cara yang mudah untuk mengi'rab, maka kami berikan metode dari tutorial yang paling mudah. Kita juga dulu pernah belajar. Sebelum ke Indonesia kita sudah bisa mengi'rab.